Cerita dimulai dari seorang wanita bernama Wiwi sedang bermain game online di kamar asramanya. Sementara bermain, tiba-tiba listriknya padam dan membuatnya keluar dari permainan. Ia segera bergegas pergi ke warnet terdekat untuk melanjutkan gamenya. Saat akan tiba di warnet, tanpa sengaja ia hampir menabrak pengendara sepeda lain. Karena terburu-buru, Wiwi meminta maaf tanpa melihat pengendara sepeda tersebut dan pergi meninggalkannya. Setibanya di warnet, Wiwi segera login ke gamenya. Di dalam game fantasi tersebut para player bisa berinteraksi, bertarung, serta bisa melaksanakan pernikahan. Sementara bermain, salah satu teman Wiwi meminta pertolongan karena ia diserang. Wiwi pun membantunya dan tanpa disangka pemain nomor 1 di seluruh server Xiaonai juga ikut masuk membantu dalam permainan. Mereka sangat terkejut dan gembira dibantu oleh player legendaris tersebut. Wiwi juga hebat dalam game tersebut. Ia berada pada peringkat 7 di seluruh server. Tapi dalam game tidak semua player saling mengenal bahkan dengan anggota tim mereka. Di dalam game tersebut Wiwi memiliki suami. Saat itu, mereka bertemu dan suaminya tersebut meminta untuk mengakhiri hubungan mereka. Wiwi pun mengiyakan karena itu hal biasa dalam sebuah game. Saat berada di kamar asrama bersama teman-temannya, Wiwi melihat seseorang memposting artikel kampus tentang dirinya, di mana ia digosipkan wanita simpanan karena di dalam artikel tersebut ada sebuah foto yang memperlihatkan Wiwi sedang berbicara dengan orang kaya di pinggir jalan. Tidak senang dengan berita tersebut, Wiwi mendatangi pembuat artikel tersebut. Ia menjelaskan bahwa memang benar itu adalah dirinya. Namun yang ia ajak bicara adalah seorang wanita kaya yang memiliki seorang anak. Wiwi diberikan tumpangan karena telah mengajari putranya. Wiwi mempermalukan jurnalis tersebut dan pergi meninggalkannya. Saat Wiwi sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya, mereka melihat seorang mahasiswa populer sedang berjalan dengan teman-temannya. Mahasiswa tersebut bernama Xiaonai yang juga merupakan mahasiswa jurusan komputer yang sangat ahli di bidang game developer. Wiwi dan teman-temannya kaget saat melihat Xiaonai menolak seorang mahasiswi yang juga merupakan salah satu mahasiswi cantik dan populer di jurusan bahasa. Siang itu Wiwi masuk ke dalam game dan ia melihat mantan suaminya di dalam game Zensui melangsungkan pernikahan dengan player lain bernama Xiao Yu yang disebut-sebut sebagai wanita tercantik di kehidupan nyata. Tanpa sengaja, Wiwi membuat avatarnya berjalan sendiri karena ia sibuk mengusir kecoa di atas meja. Saat kembali ke gamenya, avatar Wiwi sudah berada di depan Zensui. Untuk mengalihkan kekacauan tersebut, Wiwi mengajak semua player untuk melihat barang-barang dan ramuan di penyimpanannya dan akan dijual dengan diskon 20%. Karena barang-barang tersebut cukup langka, para players langsung berkumpul untuk membelinya. Saat Wiwi berjalan meninggalkan tempat tersebut, Wiwi bertemu dengan Naiha, player nomor 1 seluruh server. Naiha meminta untuk berteman dengan Wiwi dan meminta Wiwi untuk menikah dengannya. Hal itu membuat Wiwi terkejut dan tidak percaya seorang player nomor 1 mengajaknya menikah. Sampai-sampai Wiwi mengira seseorang meretas akun Naiha. Naiha beralasan untuk perlombaan suami istri, karena Wiwi adalah satu-satunya player wanita yang masuk 10 peringkat dalam PK. Wiwi pun menerima tawaran tersebut. Ternyata Naiha dalam game tersebut adalah Xiaonai, mahasiswa populer jurusan komputer. Xiaonai mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia akan melangsungkan pernikahan di dalam game. Saat berada di kampus, Wiwi juga menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya. Mereka juga penasaran seperti apa Naiha di kehidupan nyata. Upacara pernikahan yang sangat mewah antara Wiwi dan Naiha pun dilangsungkan. Naiha memberikan hadiah pernikahan berupa item-item langka kepada Wiwi. Naiha pun memperkenalkan Wiwi pada teman-temannya. Mereka mengira Wiwi adalah seorang pria di kehidupan nyata. Zensui mantan suami Wiwi dan istrinya Xiao Yu kesal dengan pernikahan mereka karena sangat megah dan menjadi pembicaraan para players di dalam game tersebut. Malam hari saat keluar dari kampus, Wiwi bertemu dengan Chao Guang, jurnalis yang membuat artikel gosip tentang Wiwi. Chao Guang ternyata mulai menyukai Wiwi sejak ia mendatangi dan mempermalukan Chao Guang. Wiwi pun mengatakan kalau ia ingin berpacaran dengan mahasiswa di jurusan komputer. Chao Guang terus memaksa Wiwi dan akhirnya Wiwi pun mengatakan bahwa ia telah menyukai seseorang di jurusan komputer. Orang itu adalah Xiaonai, seniornya.
Tanpa ia sadari, Xiaonai telah berada di belakangnya dan mendengar semua perkataannya. Wei Wei sangat malu dan pergi meninggalkan mereka dengan terburu-buru. Ketika Xiaonai dan temannya kembali ke asrama, salah satu temannya meledeknya dengan menirukan perkataan Wei di depan kedua temannya yang lain. Saat mereka sedang bergurau, Xiaonai menerima telepon dari ketua Li dari perusahaan Yonjing, salah satu perusahaan game terbesar di Cina. Ia meminta mereka menyiapkan berkas untuk City of Lingdong, game yang akan dirancang oleh Xiaonai dan teman-temannya. Mereka pun bergegas untuk mengerjakannya. Malam itu, Wei Wei masuk ke dalam game dan bertemu dengan teman-teman dari fraksinya yang diketuai oleh Zhen Sui, mantan suaminya. Xiao Yu menjebak Wei Wei agar dikeluarkan dari fraksi. Akhirnya, Wei Wei memilih meninggalkan fraksi Gelombang Laut Biru. Karena hal tersebut, Naiha menantang Zhen Sui untuk bertarung di kota Chang'an. Dan ternyata Zhen Sui adalah Cao Wang, jurnalis yang menyukai Wei Wei di dunia nyata. Zhen Sui akhirnya menerima tantangan Naiha. Wei Wei mendapat kabar tentang pertandingan tersebut dan mulai bergegas masuk ke dalam game lewat komputer perpustakaan yang tanpa disadarinya, Xiaonai dan Zhen Sui juga berada di perpustakaan tersebut. Mereka pun mulai bertarung, namun Xiaonai bukanlah tandingan Zhen Sui. Xiaonai dengan mudahnya mengalahkan Zhen Sui. Setelah mengalahkan Zhen Sui, Xiaonai mengajak Wei Wei pergi ke suatu tempat di dalam game yang tidak bisa diakses sembarang player. Meskipun Wei Wei menganggap semua ini hanyalah sebuah permainan, hal tersebut nyatanya membuat Wei Wei berdebar-debar. Xiaonai dan Wei Wei menang dalam turnamen pasangan suami istri dan melaju ke babak final. Xiaonai memberitahu sebelum babak final ia harus mengikuti rapat dan Wei Wei mengatakan akan menunggunya di dalam game. Siang itu Xiaonai bersama teman-temannya mengikuti rapat untuk presentasi mengenai game yang akan mereka rancang bersama dengan perusahaan investor. Pihak investor menyukai ide mereka, namun perusahaan investor perlu mendiskusikannya terlebih dahulu karena investasi untuk sebuah game online cukup besar. Pada malam hari sebelum final dimulai, Wei Wei pergi ke warnet dan menunggu Xiaonai di dalam game. Namun Xiaonai belum juga masuk ke dalam game, sehingga mereka berdua didiskualifikasi dari pertandingan tersebut. Wei Wei sangat sedih karena Xiaonai tidak mengabarinya sama sekali, sampai terbayang-bayang karakter Naihi di depannya. Saat berbincang dengan Kyo, teman penjaga warnet, Wei Wei mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak sedih karena mereka kalah, tapi dia khawatir kalau Naihi tidak lagi muncul di game. Saat kembali ke asrama, teman Wei Wei memberitahu bahwa Hu Zijiu temannya di game mencarinya. Hu Zijiu merupakan teman Wei Wei di game dan juga merupakan teman Xiaonai di dunia nyata. Wei Wei kemudian masuk ke dalam game dan bertemu teman Xiaonai tersebut. Ia menjelaskan yang terjadi kepada Wei Wei bahwa Xiaonai tidak bisa mengikuti pertandingan karena mengalami kecelakaan. Wei Wei menanyakan keadaan Naiha atau Xiaonai di dunia nyata. Temannya membuatnya panik dengan berkata bahwa Naiha mengalami geger otak ringan dan pingsan beberapa jam. Belum sempat Wei bertanya kembali, listrik asrama tiba-tiba padam. Begitu juga dengan Xiaonai, saat mengetahui dari temannya bahwa ia sementara ngobrol dengan Wei Wei di dalam game sebelum listrik padam. Akhirnya mereka berdua bertemu kembali di dalam game, dan itu membuat Wei Wei merasa lega karena Xiaonai ternyata baik-baik saja. Xiaonai meminta maaf dan mengajak Wei untuk bertemu di dunia nyata. Sebelum bertemu dengan Xiaonai, Wei Wei mengikuti ujian di kampus terlebih dahulu. Setelah selesai mengikuti ujian, ia kemudian ke tempat di mana mereka janjian untuk bertemu. Di tempat pertemuan, sudah terlihat Xiaonai menunggu dari kejauhan. Xiaonai kemudian berjalan menghampiri Wei Wei. Wei Wei belum menyadari kalau orang yang ia tunggu adalah Xiaonai. Xiaonai mengatakan bahwa ia adalah orang yang Wei Wei tunggu. Ia tidak pernah menyangka bahwa sosok asli Naiha suaminya di dalam game adalah Xiaonai seniornya yang merupakan idola di jurusannya. Wei Wei kemudian diajak Xiaonai menonton pertandingan basketnya dan teman-teman dari jurusan komputer. Mereka ke tempat pertandingan dengan berboncengan sepeda. Wei Wei terlihat tidak nyaman karena dressnya terlalu pendek. Akhirnya Xiaonai membeli sebungkus makanan agar Wei Wei dapat memangkunya dan menutupi roknya. Setibanya di tempat pertandingan, Wei Wei duduk dengan teman-temannya untuk memberikan support ke tim basket jurusan komputer. Di sana juga ada Iran, mahasiswi jurusan bahasa asing yang sangat menyukai Xiaonai. Tim dari masing-masing jurusan mulai memasuki lapangan pertandingan.
Saat sedang melakukan pemanasan, pandangan Xiaonai seperti mencari seseorang yang ada di tribun. Para penonton pun penasaran siapa yang sedang Xiaonai cari. Setelah melihat Wei, Xiaonai tersenyum. Pertandingan pun dimulai. Xiaonai dan teman-temannya dari jurusan komputer unggul dan memimpin poin. Sesaat mereka istirahat, Xiaonai berjalan ke arah tribun. Yiran dan temannya mengira Xiaonai berjalan menuju ke arah mereka. Akhirnya ia menyadari Xiaonai pergi menemui Wei. Dengan kesal, Yiran pergi meninggalkan tempat pertandingan. Saat pertandingan kembali berlangsung, jurusan komputer sempat tertinggal poin karena mereka malah fokus ke Xiaonai yang duduk dengan Wei. Wei mengatakan kepada Xiaonai kalau tim mereka tertinggal poin dan Xiaonai berkata, mereka akan kembali unggul ketika mereka tidak lagi memperhatikan kursi penonton. Saat di asrama, Wei dihukum oleh teman-temannya dan meminta penjelasan. Mereka berpikir Wei sudah lama berhubungan dengan Xiaonai dan menutupinya kepada teman-temannya. Keesokan harinya saat Wei dan Xiaonai bersama, Xiaonai mengatakan pada Wei bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui Wei adalah sosok istrinya di dalam game. Dari awal mereka bertemu saat Wei hampir menabraknya. Ia penasaran dan mengikuti Wei masuk ke dalam warnet. Dan melihat Wei memainkan Meng Jianghu, tim yang mereka mainkan. Xiaonai melihat Wei membantu teman-temannya di dalam game. Dan melihat Wei memiliki kemampuan hebat dan cepat dalam bermain game tersebut. Dan saat ia tidak sengaja menghancurkan pernikahan mantan suaminya di game, Wei cepat tanggap. Oleh karena itu Xiaonai memutuskan untuk melamarnya. Xiaonai kemudian mengajak Wei ke gedung tempat di mana dia dan teman merancang dan bermain game. Wei menyukai tempat tersebut dan bermain Pandora Box dengan Xiaonai. Xiaonai bercerita dia sangat menyukai game sejak kecil. Karena itu Xiaonai mempunyai mimpi untuk menciptakan game yang bisa menemani anak-anak suatu saat nanti. Tidak lama kemudian, teman-teman Xiaonai datang. Mereka terkejut saat mengetahui Wei adalah sosok asli dari istri Xiaonai di dalam game. Karena ada isu bahwa Wei seorang pria. Keesokan harinya, Wei dihubungi Diameng, salah satu anggota yang cukup dekat dengannya di fraksi yang dulu, untuk mengundang Wei berkumpul dengan mereka. Meskipun sudah tidak menjadi anggota, Wei mengiyakan ajakan tersebut. Malam harinya para anggota berkumpul dan saling memperkenalkan diri. Saat Diameng mengatakan Wei juga datang, awalnya ada beberapa anggota yang tidak senang karena Wei sudah bukan anggota mereka. Namun, Diameng mengatakan bahwa Wei lebih dulu menjadi anggota daripada mereka. Juga Diameng dan suaminya yang juga merupakan anggota akan segera ke luar negeri. Mereka ingin bertemu dengan Wei sebelum mereka pergi. Chao Guang pun sebagai ketua, mengiyakannya karena dia juga penasaran bagaimana sosok mantan istrinya di game. Ketika Wei tiba, Chao Guang tidak menyangka mantan istrinya di game adalah Wei, wanita yang ia sukai di dunia nyata. Xiao Yu yang juga merupakan istri Chao Guang di game dan sedang dekat di dunia nyata, terlihat kesal dengan kehadiran Wei. Wei langsung menyapa Diameng, dan mereka minum bersama. Malam itu hujan turun, mereka bersiap untuk pulang. Chao Guang dan Xiao Yu sudah berada di dalam mobil. Chao Guang menawarkan untuk mengantar Wei, namun Wei menolak. Tiba-tiba Xiaonai datang menjemput Wei dengan payung. Orang-orang di sana terkejut saat melihat Xiaonai, termasuk Xiao Yu dan Chao Guang dan teman-teman Xiao Yu yang kagum melihat ketampanan Xiaonai. Xiao Yu berteriak menjelek-jelekan Wei di depan Xiaonai. Tapi Xiaonai tidak mempedulikan perkataannya. Di jalan, Xiaonai bercerita bahwa ini pertama kalinya ia bersama seorang wanita. Dia sering merasa tidak tahu harus bagaimana, tapi ia juga bisa melakukan yang biasanya orang lain lakukan untuk pasangannya. Akhirnya kampus mulai libur dan tahun baru akan segera tiba. Wei bersiap untuk pulang ke rumah. Xiaonai mengantar Wei ke mobil, dan mereka pun berpisah. Xiaonai dan teman-temannya menghadiri rapat dengan investor. Tidak disangka, pihak perusahaan mengkhianati mereka dengan menjiplak rancangan game yang telah mereka buat dan mengakuinya sebagai rancangan mereka. Xiaonai kecewa dan marah karena merasa ditipu. Xiaonai dengan kecewa kembali ke kampus sementara teman-temannya pulang malam itu juga. Tahun baru Wei menghubungi Xiaonai. Wei bertanya di mana ia makan.
Xiaonai menutupi apa yang telah terjadi dan berbohong kalau Hoi Si Jiu sudah memesan sebuah restoran untuk mereka. Setelah itu Xiaonai dan Wei Wei masuk ke dalam game dan saling melepaskan kerinduan. Di dalam game, teman-teman Xiaonai datang dan menceritakan semua yang terjadi kepada Wei Wei. Keesokan harinya, Wei Wei dan teman-teman Xiaonai kembali ke kampus. Xiaonai terharu dan merasa terobati melihat kedatangan mereka. Hari itu, mereka bermain di dalam game untuk melawan salah satu bos yang ada di sana. Mereka berlima pun semakin akrab. Menurut mereka, di dalam game adalah dunia baru. Mereka bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata dan bisa bertemu teman-teman yang menarik. Mereka berlima pun memutuskan untuk membuat game baru. Dibantu oleh Kyo, teman penjaga warnet, mereka mulai merancang game baru yang akan lebih menarik dari sebelumnya. Akhirnya dengan usaha yang tidak mudah mereka berhasil menciptakan game bernama Yang Game. Meskipun baru tersedia versi demo, para pencinta game sangat tertarik dengan konsep game yang mereka buat. Yang Game pun menjadi perbincangan di mana-mana sehingga menarik perhatian Wang Xichong, investor yang akan membantu mendanai game tersebut. 4 tahun berlalu, akhirnya mereka berhasil menciptakan dan merilis game tersebut. Terlihat begitu antusiasnya orang-orang yang datang di konferensi Yang Game. Teman-teman Wei Wei juga ikut hadir di sana. Di dalam ruangan terlihat Xiaonai dan Wei Wei sedang bersama. Mereka mendengar bahwa game mereka merugikan Meng Jianghu, game yang mereka mainkan dan game di mana mereka berdua bertemu. Tapi Xiaonai berkata bahwa Meng Jianghu pasti akan bertahan. Akhir cerita, Xiaonai dan Wei Wei berada di dalam game Meng Jianghu. Mengingat semua kenangan yang mereka lalui di game tersebut serta membahas masa depan mereka berdua.